سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته، وصلى الله علينا في هذا المجلس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمنفعة البركة بالعلم الله تعالى، وأوصل إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلماء شيخ بن حجر العسقلاني، نفعنا الله به وبعلومه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهل مقتحم. يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Hadirin mutaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, wabil khusus kena pengurus mushola al-mutakin yang saya hormati, al-mukarram al-ustaz ad-da'i ilallah Ustaz Abdurrahman Hussein yang saya hormati, Bapak-bapak, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam yang penuh bahagia. Kita tanpa terasa sudah ditambahi umur oleh Allah. Jatahnya juga berguna. Karena Allah itu menghitung umur manusia itu bukan berdasarkan Masehi, tetapi Allah menghitung umur manusia itu berdasarkan Hijriyah. Jadi kalau kita sekarang ini umurnya 40 tahun misalnya, itu hitungan
Masehinya. Tapi kalau menurut pandangan Allah, umur kita bisa jadi 42 tahun. Kenapa? Karena selisihnya itu 11 hari. Antara Masehi dan Hijriah itu 11 hari. Makanya kalau penanggalan itu terus bergeser terus gitu, maju terus. Makanya nanti Idul Fitri itu nanti bisa sampai Januari, Desember barengan sama tetangga sebelah. Ya gitu. Nah, Desember itu bisa barengan itu nanti gitu. Dulu hampir pernah barengan. Ya kan? Pernah dulu. Tapi berapa puluh tahun yang lalu. Karena bergeser ya. Ya. Jadi Bapak sekalian, kalender Hijriah itu yang menentukan awal, fondasi peletakan awalnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Tadinya luar biasa itu, antara Umar dan para sahabat itu untuk menentukan bahwa kalender itu dimulai dari Muharram itu. Awalnya banyak berpendapat, kenapa nggak dimulai Rabiul Awal saja? Kan itu tahun kelahirannya Kanjeng Nabi. Tapi diingatkan itu tahun kelahiran Kanjeng Nabi juga tahunnya wafatnya Rasulullah. Jadi ada kelemahan, akhirnya tidak jadi. Loh, kenapa tidak di tanggal di bulan yang lainnya? Kok harus ini? Akhirnya dimusyawarahkan, didasarkan, udah deh kalau gitu kita awali kalender Hijriah ini di mana tahun hijrahnya Rasulullah. Jadi tahun hijrah itu kapan? Pada tanggal Muharram itu. Nah, Muharram ini termasuk bulan yang paling dimuliakan, mulianya oleh Allah. Bahkan dinyatakan oleh Kanjeng Nabi, mulianya atau afdolnya puasa setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, Asyura itu. Ya, nanti kan kita ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Afdolnya sholat setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, itu kata Kanjeng Nabi. Tahajud itu maksudnya. Makanya bulan Muharram ini banyak kemuliaan dibanding dengan bulan yang lain. Pertama, dilipat gandakan pahalanya orang yang berbuat kebaikan di bulan Muharram. Jadi dilipat gandakannya, terserah Allah berapa melipat gandakannya. Bisa 10, bisa 100. Yang jelas kemuliaan di bulan ini dilipat gandakannya pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, apa itu? Mudah-mudahan saja Allah lipat gandakan dan menyelesaikan masalah yang ada pada yang memberikan jus. Masalahnya banyak ya. Dikhususkannya untuk kedua orang tuanya. Kemudian orang tua saya ditempatkan di tempat yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tidak ada. Kalau yang masih ada yang harus diratukan kalau punya orang tua itu. Ya, dimuliakan betul. Apalagi seorang ibu ya. Kalau misalnya itu ya. Iya. Ibu itu harus kita muliakan betul. Tapi pun juga jangan lupa dengan ayah. Ibu surganya, tapi kuncinya ada di ayah. Kalau ibu memang surganya, tapi gemboknya itu pada ayahnya. Jadi untuk membuka gembok itu harus ada ayah. Kalau nggak ada ayah ya nggak ada mas itu kan, gitu kan. Ini kita ada karena kerjasama yang baik antara kedua orang tua kita kan begitu. Orang tua kita kerjasama, akhirnya jadi Suhaidi, jadi Bang Yus, jadi Mas Hadis kan gitu. Bersyukur alhamdulillah. Nah, makanya pun juga begitu. Allah itu juga melipat gandakan
dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Muharram ini. Makanya hati-hati, jangan ngintipin orang terusan gitu. Ngintipin apa? Ngintipin orang di handphone itu ya. Maksiat itu dilipat gandakan. Yang tadinya cuma 0,5% jadi bisa 20% kan begitu. Ya makanya handphonenya udah agak dikurangi kan gitu. Ya kan kita kan suka itu ngechat ya kan, suka kadang-kadang mau stack video dan sebagainya, udah dikurangi. Banyakin zikirnya kan begitu. Di bulan Muharram itu yang bagus itu mengurangi, betul-betul kalau bisa nggak usah dikerjakan. Namanya kemaksiatan itu dilipat gandakan juga. Pahala dilipat gandakan banyak, dosa pun juga dilipatkan oleh Allah. Karena itu penting buat kita pahami. Nah, bulan ini disebut juga Syahrul Anbiya. Bulan ini adalah disebut juga bulannya para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para nabi dan rasulnya itu banyak terjadi di bulan Muharram. Diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram. Sehingga ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah itu menjumpai seorang Yahudi, sedang berpuasa itu di bulan Muharram. Ditanya, wahai Yahudi, apa yang kau lakukan di bulan ini sehingga engkau puasa? Untuk apa puasa itu? Kemudian orang Yahudi tadi menjawab, ini Muhammad, kami ini puasa atas kemenangan Bani Israel. Ya, Bani Israel kan nabinya Nabi Musa. Atas kemenangannya Bani Israel bahwa Musa itu menang ketika dikejar oleh selamat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian diselamatkan Musa dalam keadaan selamat. Itu adalah kemenangan buat Bani Israel. Kata Kanjeng Nabi, wah, kalau itu sebenarnya kami yang lebih berhak. Kami yang lebih berhak untuk berpuasa karena Musa adalah nabi kami. Gitu Pak. Akhirnya baginda Nabi menyerukan kepada para sahabatnya, kemudian memerintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Orang Jawa bilang suro. Tapi orang Jawa bilang itu, orang Jawa bukan 10 Asyuranya, tapi kalau suro itu mesti tanggal 1 suro. Tanggal 1 suro itu biasanya ngelarung di lautan. Ada yang nyepi di Alas Purwo. Teman saya semalam itu tak telepon, ternyata ada di Alas Purwo. Nyepi, namanya Kang Son. Itu nyepi di sana, mujlah. Kenapa? Apa yang dicari di sana? Ya sama. Bersama teman-temannya yang Hindu, yang Buddha juga ada di sana. Tapi masing-masing sudah, kalau sudah sampai di sana ya sudah. Di Alas Purwo itu ada musola, ada ini dibangun, ada orang yang bertempat tinggal di situ. Wasilahnya orang yang bertempat tinggal di situ adalah orang-orang yang bermasalah tadinya, dikejar-kejar orang, mungkin banyak utangnya, kan gitu kan, sampai mengungsi di tempat yang sangat sepi di situ, udah tahunan, akhirnya bikin rumah, bikin itu. Nah kalau malam 1 suro itu banyak sekali yang hadir, sama-sama uzlah di situ. Semedi ada yang mana. Nah teman saya wiridan dibaca Fatihah aja di situ. Yang mau baca apa? Biar kaya diomongin karo Mbah Yai wis semua gitu. Teman saya Fatihah, pokoknya Fatihah aja wis di situ dihitung sampai banyak. Selama 2 jam kurang lebih hampir 363 Fatihah yang dia baca. Kemudian ada temennya yang mengetahui bahwa ada teman ya, kalau ke situ kan harus ada pawangnya juga Pak. Silumannya banyak di situ kan, di Alas Purwo kan ya. Ya akhirnya ada yang mengetahui, kamu adalah orang yang berhasil malam ini, katanya gitu. Kenapa kamu lebih bagus dari yang lain-lainnya? Nah itu akar rumahnya Fatihah. Makanya Fatihah itu dibaca kapan saja dengan niat apapun akan terjadi.
Innamal a'malu binniyat, itu loh yang penting. Ya makanya malam ini kita coba menelisik atau mencoba untuk mengingat apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Masa yang lalu adalah sejarah. Kita pun juga harus ingat sejarah kita. Kang Suhaidi misalnya, sejarah masa lalu dari kecil sampai sekarang itu apa? Itu yang kurang baik, diperbaiki di tahun ini untuk masa depan yang akan datang. Kan gitu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu apabila dikasih umur panjang maka baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia itu apabila dikasih umur panjang jelek amalnya. Nah, ini penentu kita mengingat ini tahun baru lah. Tahun baru buat kita itu sebenarnya nggak ada yang namanya tahun baru itu sebetulnya. Cuma kita hanya menandai saja bahwa mengawali dari sebuah tahun yang kalau ditandai dari awal pertama itu biasanya disebut tahun baru. Nah, di Hijriah itu disinyalir adalah sebagai tahun baru Islam. Nah, Bapak sekalian, karena itu Nabi Musa alaihissalam, karena itu Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk berpuasa itu. Nah, terus sahabat Nabi bilang, ya Rasul, kalau cuma puasa 1 hari tanggal 10 saja, terus apa bedanya sama orang Yahudi itu ya Rasul? Apa bedanya? Terus Kanjeng Nabi mengatakan, ya sudah kalau gitu tahun depan kita puasa 2 hari, min qabliha au ba'diha, ya kan? Sebelumnya atau sesudahnya tanggal 10 itu. Tapi banyak kan menyatakan min qabliha, dari sebelumnya, berarti tanggal 9, maka disebut puasa itu puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a itu namanya puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram. Setelah bicara seperti itu Kanjeng Nabi terus tidak ada. Kanjeng Nabi belum sempat untuk melakukan puasa Tasu'a, tapi perintahnya itu sudah ada. Makanya Kanjeng Nabi itu boleh dilakukan oleh kita. Nah, kalau bisa, ini sebaik-baik kita lakukan 2 hari lah, biar gak sama dengan ya Yahudi. Puasa Tasu'a. Nah, jadi puasa Muharram itu Tasu'a dan Asyura. Walaupun Kanjeng Nabi belum pernah melakukan, tapi perintahnya itu sudah ada, sudah diperintahkan. Itu namanya puasa Tasu'a. Nah, banyak hal lagi para nabi dan rasul itu yang diselamatkan oleh Allah dengan persoalan-persoalan yang ada pada diri Rasulullah. Masalahnya itu kemudian diselesaikan oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Bahkan disinyalir bahwa ada sebuah riwayat mengatakan bahwa nanti kiamat itu pun juga terjadi tanggal 10 Muharram, hari Jumat. Ya, wallahu a'lam itu kebenaran. Nah, yang jelas siapa aja nabi-nabi yang diselamatkan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi itu setelah persoalan terjadi di surga, ya kan, bersama Hawa di sana, diturunkan ke bumi itu pas tanggal 10 Muharram. Nabi Adam kan sudah sebetulnya hal itu kan sudah Allah nyatakan gitu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan sebetulnya ketika Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku, sesungguhnya Tuhanmu akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Terus malaikat itu ngomong, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah enggak cukup wahai malaikat kami yang kau ciptakan sekarang ini? Bukankah mereka itu khalifah itu nanti akan membuat kerusakan di bumi ini?
Tapi Allah menyatakan lagi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, gitu kan? Qala aku berfirman Allah, sesungguhnya qala inni, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, berarti memang Allah menciptakan khalifah namanya Adam alaihissalam itu memang diperuntukkan untuk turun ke bumi. Skenario-nya Allah itu yang memang ketika di surga ya seperti itu. Nah, karenanya kemudian pas tanggal 10 Muharram itu baginda Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Jadi kita mengingat sejarah pertama kali diturunkan oleh Allah Bapak kita itu tanggal 10 Muharram. Berarti tanggal Hijriah itu sudah ada dari dulu. Sudah Allah menciptakan 12 bulan kan begitu kan. 12 bulan dalam satu tahun. Kan gitu sudah. Firman-Nya sudah jelas. Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian beserta Siti Hawa diturunkan, tapi dipisahkan jauh. Dalam pencariannya itu kemudian Nabiullah Adam dipertemukan dengan Hawa di sebuah bukit yang namanya Bukit Jabal Rahmah di Padang Arafah. Di situ dipertemukannya. Itu pun disinyalir pada tanggal 10 Muharram. Pak, Muharram lagi. Setelah itu ketemu, kemudian punya keturunan, ya kan? Kemudian minta ampun sama Allah. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba. Tapi Allah tidak kunjung untuk mengampuni baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Diampuni lama itu Pak. Kanjeng Nabiullah Adam itu minta ampun terus kepada Allah. Istighfar lah kalau bahasanya. Istighfar, mohon ampun terus kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, aku rindu dengan Ka'bah al-Musharrafah yang ada di surga itu. Kemudian diturunkan oleh Allah yang namanya Ka'bah al-Musharrafah. Jadi Ka'bah itu dulu ada di surga. Begitu sudah diturunkan Ka'bah itu, kemudian Nabiullah Adam itu setiap kali itu sujud di depan Ka'bah itu. Kemudian diperintahkanlah Jibril alaihissalam kepada Nabi Adam. Ya Jibril, datang kau kepada Adam, sampaikan kalau memang ingin diampuni dosanya, cukup suruh membaca Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menurut sebagian riwayat bahwa Nabiullah Adam alaihissalam kemudian sujud kepada Allah sembari membaca Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menurut Mbah Yai saya, bahwa Mbah Yai Nur Muhammad Iskandar, beliau mengatakan bahwa Nabiullah Adam diampuni dosanya itu sujud, sambil sujud membaca sebanyak 41 kali. Kemudian sujud diampunilah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan kemudian diperintahkan untuk berpuasa. Dan begitu Pak, puasa. Nah, selain Nabiullah Adam alaihissalam, siapa lagi yang diselamatkan oleh Allah? Ada yang namanya Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris alaihissalam dibawa ke langit oleh Allah, oleh malaikat, ya kan? Kemudian itu pun terjadi tanggal 10 Muharram. Kan Nabiullah Idris itu satu-satunya nabi yang pernah mengadakan eksperimen mati. Ya, ada nabi mengadakan eksperimen mati. Dan kemudian kan gini, malaikat Israel, yang pencabut nyawa namanya malaikat Israel, bertamu kepada Idris. Ya Idris,
Kau adalah manusia yang paling indah dan dipuji terus oleh Allah. Karena pujian Allah itu kepada aku sampai saat ini tertegun dan ingin menjadi sahabat. Kamu ini siapa? Aku adalah malaikat Israil. Kamu datang kamu ngapain? Apa pengen nyabut nyawa saya? Enggak, saya pengen bersahabat. Karena apa? Kan Nabi Idris itu sepanjang tahunnya itu puasa terus Pak, nggak pernah berhenti. Kayak Pak Ustadz Husain itu puasa terus, sering puasa gitu. Puasa terus pokoknya. Tuh puasa sampai dipuji oleh Allah. Malaikat, ini yang namanya hambaku Idris ini luar biasa ibadahnya. Puasa terus dapat dan tahu dipuji terus sama Allah. Kalau manusia kalau sudah dipuji sama Allah, yang namanya aib di dunia itu tidak akan pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo Pak, kita raih biar Allah memuji kita itu ya kita puji terus Allah itu. Dengan apa memujinya? Ya dengan banyak ini ibadah. Kalau kerja yang bagus, yang jujur kan begitu. Nah, yang amanah itu dipuji oleh Allah. Nah, akhirnya yang namanya Idris alaihissalam berkata kepada malaikat Israil, ya Israil, aku pengen bagaimana supaya sih rasanya orang yang dicabut nyawanya. Jangan malaikat, jangan wahai Idris. Tapi coba kau ngomong kepada Allah. Ngomong kepada Allah, ya Allah, Idris pengen mati tapi ntar hidupkan lagi katanya. Terus habis itu benar Pak, coba. Akhirnya Idris dicabut nyawa. Pelan-pelan penyabutnya. Pelan Pak, pelan-pelan. Terus habis itu kembalikan lagi. Hidup lagi kan Idris. Dalam masa hidupnya itu kemudian ditanya malaikat, ya malaikat, wahai Idris, gimana sih rasanya sakitnya mati itu? Kau kan sudah merasakan. Iya malaikat. Rasanya sakitnya mati itu wahai malaikat, kalau seandainya penyakit-penyakit di dunia itu dikumpulkan menjadi satu, masih rasanya masih sakitnya orang yang dalam keadaan nazar atau dalam keadaan mau meninggal. Itu penyakit saat dunia loh Pak, dikumpulkan jadi satu. Jadi orang kesimpulannya orang yang mati itu rasanya sakit banget pokoknya. Bener. Kita belum pernah ngerasain masalahnya. Coba itu orang-orang yang kelihatannya itu sakit itu luar biasa, tapi kita enak. Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah menjaminkan kepada kita bahwa sudah ngomong kepada Allah, ya Allah, jangan semua penyakit hamba, rasa sakit matinya orang yang beriman kepadamu, kau tumpahkanlah kepadaku semuanya. Hambaku biar merasakan tidak terlalu sakit. Lupa, itu Rasulullah loh Pak. Beruntung kita punya kanjeng Nabi, Allah memberikan syafaat itu. Makanya Pak Hasbi, ya, jangan khawatir, orang usah khawatir mati. Iya, jangan khawatir Pak Hasbi. Sudah dibantu, dijamin oleh Rasul. Apalagi jamaah tidak pernah telat, ya kan? Apalagi ya yang bisa kita lakukan di masa usia tua seperti ini mau apa? Kita mau apa sekarang di masa sisa umur kita seperti ini mau apa? Gitu? Mau jadiin orang yang hebat, habis mau apa? Ya, yang paling indah ya adalah memperbanyak ingat kepada Allah, Udah. Orang kita sudah barat-baratnya sudah senja, umur kita itu sudah senja. Saya yang begini aja udah merasa tua banget Pak. Benar, merasa tua banget. Makanya ya Allah, ya mudah-mudahan masa tua saya bermanfaat buat orang banyak, itu aja. Karena umur kita tidak tahu.
Usia boleh panjang, tapi umur belum tentu panjang. Gitu kan? Usia boleh panjang sepanjang-panjangnya, tapi yang namanya umur belum tentu. Umur sama usia itu beda, ya kan? Makanya kalau usia kita mengukir kebaikan-kebaikan, kita bisa menjadi usia kita menjadi panjang. Dibincangkan sama orang banyak, itu kayak misalnya orang baik sama orang lain, usianya bisa panjang. Yang ini, yang ngarang kitab ini sampai sekarang ini mendapatkan dia Al-Fatihah setiap kita mau ngaji misalnya, ini usianya panjang. Sampai kapanpun selama kitab ini kita baca, kita bahas, beliau mendapatkan pahala. Itu indahnya begitu kalau kita rajin menulis. Nah itu Nabi Idris akhirnya setelah itu kan Nabi Idris diangkat ke langit oleh Allah, diperjalankan, dipertemukan di surganya Allah. Begitu sampai wafatnya pun juga ada di surganya Allah. Jadi Nabi Idris itu meninggalnya tidak ada di bumi, enggak, di langit. Nah, begitu sudah sampai di surga, disuruh keluar sama malaikat. Idris, keluar, udah waktunya kamu keluar, wahai Idris. Baik ya wahai malaikat. Dia ke surga itu bawa sandal terompal Jawa itu, sandal terompal. Ya, itu. Ditaruhlah di bawah pohon di surga itu. Ketika mau keluar dari surga, bentar Idris, bentar malaikat. Ada apa Idris? Sandalku kayak ketinggalan di dalam gitu kan, gitu. Sandalku ketinggalan di dalam. Terus ya tak ambil dulu lah, nanti gak enak nggak sandalan gitu. Habis itu dibawa ke dalam lagi Idris. Ditunggu sama malaikat lama, nggak muncul. Idris, harus keluar dari surga. Sudah waktunya kau kembali ke bumi. Akhirnya Idris bilang dari dalam surga jauh, malaikat, saya nggak mau keluar, enakan di sini. Saya gitu, enakan di sini wahai malaikat. Terus malaikat ngadu sama Allah, ya Allah gimana itu Idris nggak mau masuk surga, nggak mau pulang ya Allah, biarkan saja. Loh malaikat, loh kamu kok bertahan di situ? Wahai malaikat, ketahuilah, orang syaratnya masuk surga itu apa? Mati dulu kan? Nah, saya sudah mati tadi, gitu. Saya sudah pernah mati, makanya saya nggak mau dah. Kata Allah, ya sudahlah, biarkan saja Idris ada di surga. Doa. Jadi gitu Pak. Selanjutnya Nabi siapa lagi yang diselamatkan oleh Allah? Nabiullah Nuh alaihissalam ketika berlabuh ketika terjadi banjir bandang itu, yang mau menyelamatkan anaknya kan nggak jadi, ya kan? Kemudian anaknya nggak selamat, dia berlabuh Pak. Kemudian berlabuh itu berlabuh di sebuah gunung yang namanya Gunung Jud. Itu berapa lama? 150 hari. Ya. 150 hari itu berarti berapa bulan? 3 bulan lamanya. Itu pun berlabuh pas turun di Gunung Jud itu, semua airnya nggak ada, berlabuh di situ pas tanggal 10 Muharram. Makanya pelajaran puasa di kita itu sudah diajarkan oleh Allah pada para nabi-nabinya. Orang ketika Adam menyusuri mencari Hawa itu lagi berpuasa. Dan pertemuannya di tanggal 10 Muharram itu sedang puasa. Nah ketika minta diampuni dosanya oleh Allah, kemudian diampuni dosanya oleh Allah, Adam itu pun juga dalam keadaan puasa. Makanya dalilnya kan jelas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Udah ngikutin syariat seperti dulu, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Itu kan berpuasa. Nah, Nabi Nuh itu ketika 150 hari itu pun diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Wah. Makanya riyadhah itu butuh waktu yang lama. Mujahadah itu butuh waktu yang lama. Oh enggak, kita ini mujahadahnya asal-asalan kok. Saya sholat tahajud, pokoknya jendat-jendit. Itu aja Allah masih ngasih kita luar biasa. Apalagi kalau seandainya kita jalankan dengan penuh tumakninah.
kita jalankan dengan penuh yang baik, maka yakin bahwa yang namanya hasil dari mujahadah itu, kesungguh-sungguhan itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi selamat Pak Nabi Nuh dari di kapal itu mulai pada turun. Di gunung apa tadi namanya Gunung Raung, bukan Gunung Merapi, bukan Gunung Jud. Ada lagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dikembalikan kerajaannya oleh Allah itu pada tanggal 10 Muharram. Iya, Ratu Bilqis tuh, ya. Bahwa Nabiullah Sulaiman itu pernah yang bukan berseteru, istilahnya mengutus lagi rapat gitu bersama binatang-binatang, rapat pokoknya, tapi ada satu yang tidak ikut, ya kan? Namanya burung hudhud. Burung hudhud itu nggak ikut rapat, dia ngeluyur kemana gitu terbang. Ternyata dia sedang mengintai yang namanya masuk ke kerajaan Ratu Bilqis. Nah itu ceritanya. Wes pokoknya ngelihat ada akhirnya laporan pada Sulaiman. Diomelin, Hud, kamu kemana? Rapat gua ada. Begini Sulaiman, saya mau laporan. Ada di sebuah sana itu, di jauh sana itu, ada sebuah kerajaan itu yang memimpin perempuan, namanya Ratu Bilqis, ya kan? Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman itu mengirim pesan, ya kan? Nah, mengirim pesan kepada titip ini, kalau gitu kamu datang lagi ke sana, ya kan? Datang lagi ke sana, kemudian titip pesan, ya kan? Kepada Ratu Bilqis itu. Gimana itu bunyinya? Iya. Dalam pesan itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin, ngajak Islam. Ini adalah dari Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, maka hendaknya kamu mengucap bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu, ingatlah takluklah kau pada saya, maka kamu akan termasuk golongan orang-orang yang berserah diri atau Islam. Weh, saat itu kan belum Islam. Pokoknya Bilqis itu kan nyembahnya matahari, nyembah srengenge matahari. Nah setelah itu diutuslah oleh Bilqis beberapa utusan kepada Nabi Sulaiman. Nah Sulaiman itu sambil membawa emas yang sangat besar-besar. Sampai di situ ditolak oleh Sulaiman. Ini Sulaiman tuh opot aja nih, kok ditolak? Akhirnya penasaran kan Ratu Bilqis. Begitu penasarannya itu Ratu Bilqis itu mau berkunjung sendiri ke Nabi Sulaiman. Berita itu disampaikan oleh Hudhud, tapi Nabi Sulaiman ngumpulin musyawarah. Siapa yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis? Siapa, ada nggak di sini? Ada yang namanya jin itu. Seberapa lama kamu? Ya pokoknya Sulaiman, kamu bangun dari tidurmu,
Kerajaan itu sudah ada, masih lama. Terus ada seorang yang alim. Seberapa lama? Wahai orang alim, engkau itu terpejam matamu dan kemudian atas izin Allah kau membuka matamu itu, maka kerajaan itu sudah ada di sini. Aku pilih yang ini saja. Benar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ceblok, sudah ada di Melek Sulaiman. Kerajaan Ratu Bilqis itu sudah ada di sebelahnya. Dan dialiri dengan kaca gitu Pak. Jadi istana Sulaiman itu namanya istana kaca. Begitu sudah sampai Bilqis, intinya itu, kemudian masuklah ke istana Sulaiman. Disangkanya itu air, padahal kaca. Akhirnya karena disangkanya air, itu dicincing lah itunya. Disangkanya itu adalah air. Akhirnya ketahuan tuh sama atunya itu, ketahuan sama Sulaiman. Begitu kagetnya si Bilqis itu lihat kondisi, ini kok kayak kerajaan saya gitu, merasa di dalamnya itu kayak kerajaannya dia. Udah singgasananya, ayo silakan masuk. Ini singgasana saya gitu. Dari situlah akhirnya kekagumannya itu pun menyebabkan Bilqis masuk Islam dan menjadi permaisurinya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Itu dinyatakan bahwa tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam. Ada lagi Nabi Allah Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya, dari penyakit yang sangat lama, kurang lebih hampir 15 tahun penyakit yang digerogotin tubuhnya itu, kita sudah tahu juga. Itu pun juga tanggal 10 Muharram. Kalau dikisahkan di akhir dari sebuah kisah Nabiullah Ayub alaihissalam ketika mau diampuni, mau disembuhkan oleh Allah, di saat itu istrinya yang namanya, siapa istrinya namanya? Siti Salma. Salma ya. Istri Salma itu sebetulnya hari terakhirnya itu. Hari terakhir ketika mau diampuni oleh Allah, itu ditutup semua rangkaian rezeki oleh setan, oleh iblis itu, supaya Salma itu tidak mendapatkan rahmah itu tidak mendapatkan rezeki sedikit pun. Biasa tempat dia nyuci, dia menggosok, kalau sekarang lah cuci dan gosok dan nyapu-nyapu di rumahnya, pulang membawa makanan, karena selama 15 tahun itu Idris itu, Ayub itu tidak kerja, nggak bisa kerja, yang kerja istrinya. Jadi pas hari terakhir itu kemudian nggak ada satupun yang mau menerima Siti Rahma itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rahma pun merasa bahwa harus membawa makanan untuk suaminya. Begitu sudah membawa makanan suaminya, tapi nggak dapat apa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rahma? Rahma memotong rambutnya, kemudian ditukar dengan sepotong roti. Nah, akhirnya saat itu Ayub ngomong sama Rahma, ini dari mana ini? Rambutmu kemana? Maaf wahai suamiku, my husband, ya. Maaf suamiku, bahwa aku terpaksa melakukan ini karena aku melihat engkau harus makan hari ini. Aku tidak mau. Aku gak mau makan ini. Ini makanan yang haram, katanya gitu kan. Mau menukar rambut itu kan gak boleh Pak. Itu makan haram. Aku gak mau. Kamu nanti akan saya hukum setelah saya sembuh. Akhirnya di situ ngomong, Pak, Bang, abang ini kan nabi. Ya memang aku kan nabi, Bang. Biasanya nabi itu doanya pasti dikabul sama Allah. Kenapa abang kok nggak minta sembuh saja? Akhirnya yang namanya Rahma tadi itu, supaya minta supaya disembuhkan. Ternyata
Ayub ngomong gini, Rahmat, aku mau tanya. Iya bang. Aku sakit itu sudah berapa lama sih? Ya kurang lebih 15 tahun lah bang. Aku malu Rahmat. Antara sakitku dan sembuhku banyakkan mana? Kalau begitu itu sebenarnya banyakkan sembuhnya, banyakkan tidak sakitnya. Aku malu. Baru 15 tahun aku itu sakit minta sembuh sama Allah. Tapi yang namanya seorang istri minta sama Allah untuk disembuhkan, didengar oleh Allah. Akhirnya Jibril diutus oleh Allah untuk datang kepada Ayub untuk diambilkan dari air dari telaga Kausar, kemudian dimandikan Ayub itu, kemudian sembuh seperti sedia kala. Begitu sembuh, semua dipulihkan oleh Allah. Nah, sembuhnya di situ itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Gitu Pak. Jadi sebelum Muharram itu banyak kejadian. Belum Nabi Yunus, belum Nabi. Insya Allah dilanjutkan minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua sehingga Allah memberikan kesempatan-kesempatan yang indah di malam-malam itu, dibangunkan kita oleh Allah, kita gunakan dengan baik ya. Ketika Allah membangunkan kita di malam itu, hakikatnya Allah itu memilih kita untuk, karena Allah itu rindu dengan sujud-sujudnya Pak Udin ya. Pak Udin kalau bangun jam berapa Pak Udin? Jam 3. Nah itu berarti Allah memilih Pak Udin untuk sholat. Habis itu cuma ini orang nggak sholat ya, nonton bola. Kalau nggak pipis doang terus tidur lagi. Oh enggak, terus kamu sholat ya. Itu pada hakikatnya kalau kita itu kok dibangunkan jam segitu itu berarti Allah memilih kita. Allah rindu dengan sujud-sujud kita. Karenanya yuk sama-sama kita perbaiki di tahun baru ini. Mudah-mudahan Allah memperbarui amal-amal ibadah kita menjadi lebih baik, dan kedepannya kita menjadi orang-orang yang selalu dekat taqarrub ila Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.